Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Sugiantoro ya. Jadi kali ini pembahasannya adalah bagaimana cara untuk beternak ayam petelur. Jadi sebelum memulai topik bahasannya, kita harus tahu dulu sih apa itu ayam petelur. Jadi ayam petelur itu ayam betina ya, yang pastinya sudah dewasa. Umurnya kisarannya ya, kalau sudah siap mau bertelur itu umurnya kisarannya 1 tahun lebih ya. Jadi memang khusus ayam ini untuk diambil telurnya saja. Budidaya ayam petelur bisa dimulai ketika ayam menginjak umur 5 bulan. Kemudian terus menghasilkan telur sampai 1 hingga 2 tahun kemudian sampai ayam itu afkir. Akan tetapi umumnya produksi telur terbaik ada pada tahun-tahun awal ya. Jadi waktu ayam ini masih fresh-freshnya bertelur pertama kali. Jadi seperti itu. Terdapat 2 jenis ayam petelur yang bisa dijadikan ternak ya. Jadi ayam petelur putih dan ayam petelur coklat. Dalam video ini ayam petelur coklat. Jadi perbedaannya sih, kalau ayam petelur putih itu telurnya itu berwarna putih, sensitif terhadap udara panas dan suara bising. Berat badan tubuhnya lebih ringan dibandingkan telur coklat dan paling banyak dijumpai di pasaran. Nah, kalau ayam petelur coklat atau ayam medium biasa menyebutnya ya, karakteristik ayam coklat ini biasanya sih telurnya itu berwarna coklat. Dijumpai cenderung lebih mahal untuk dibeli ya, harga telur pun lebih mahal. Ukuran telur itu lebih besar daripada ayam telur putih ya, dan bisa dijadikan ayam pedaging. Nah, pada tahap afkir ini ayam petelur coklat bisa dijadikan ayam pedaging. Meskipun kalau sudah tahap afkir, ayam ini dagingnya agak keras dikit ya. Jadi kita harus pandai-pandai nanti kita mengolahnya. Jadi seperti itu. Nah, ada beberapa tips ini ya. Jadi sebelum kamu memulai untuk berbisnis atau beternak ayam petelur, jadi kita harus sesuaikan dulu ukuran kandangnya dan banyaknya ayamnya. Jadi kalau kita bikin kapasitas kandangnya itu 10 ya, berarti kita sudah siapkan ayam petelurnya itu 10 ekor. Jadi seperti itu ya. Ada 2 jenis kandang ternak ayam petelur, yaitu kandang koloni atau umparan dan kandang baterai seperti dalam video ini. Nah, kalau kandang koloni itu ya digabungin ya, banyak ayam di dalam satu kandang. Keunggulan kandang koloni ini juga bisa digunakan untuk ternak ayam pedaging. Nah, kalau kelemahannya sih susah ya. Jadi untuk mencari telurnya kan berceceran di mana-mana. Jadi seperti itu. Nah, kalau dalam video ini yaitu kandang baterai. Jadi kandang baterai ini yang dibuat khusus untuk bisnis ayam petelur. Jadi satu kandang baterai biasanya hanya diisi oleh 1 ekor ayam saja. Jadi kalau bisa memaksakan sih bisa juga 2 ekor ayam. Jadi tergantung berat atau besarnya ayam itu sendiri. Jadi mengapa jenis kandang ini bisa menyediakan kandang dan lahan yang cukup luas. Keuntungan dari kandang ini sih, proses pengumpulan telur akan jauh lebih mudah karena telur tidak akan terhalangi ataupun tertumpuk ayam lainnya. Jadi sangat simpel dan sangat-sangat terbantu gitu loh kalau kandang ayam baterai ini. Dan ada pun tips selanjutnya yang gak kalah penting ini ya. Jadi kalau kita bikin kandang yang besar, nah ini usahakan agar jauh dari pemukiman warga. Karena apa? Karena ayam-ayam ini nanti kotorannya ini akan menghasilkan bau yang gak sedap banget. Kalau kita telat sedikit saja baunya itu wow, nyengat banget. Jadi usahakan jauh dari pemukiman warga. Jadi seperti itu.
Nah, agar ayam ini tumbuh sehat dan menghasilkan telur-telur yang berkualitas, ada nih beberapa jenis pakan yang bisa kita coba. Jadi jenis pakan yang biasanya dipakai banyak peternak yaitu jagung, tepung ikan, dan konsentrat. Tapi kalau dalam video ini dipakainya pakan jadi ya. Jadi pakan yang sudah tercampur dari pabriknya. Jadi sudah jadi gitu loh. Jadi agak efisien dan simple. Memang harganya agak mahal sih. Dan hal yang penting yang selanjutnya yaitu tentang kebersihan kandang ya. Jadi ini sangat-sangatlah penting bagi kesehatan ayamnya itu sendiri. Jadi kita harus bisa kasih jadwal lah minimal untuk melakukan pembersihan kandang. Jadi secara berkala terjadwal, insya Allah ayam-ayamnya nanti akan sehat. Jadi seperti itu. Dan tips selanjutnya yaitu kita melakukan vaksinasi terhadap ayam petelur kita. Selain membersihkan kandang kita sudah bersih, jadi ayamnya ini perlu untuk divaksinasi. Jadi kita bisa melakukan pengecekan ya. Kita bisa lihat ayamnya ciri-cirinya sehat ataupun sakit. Jadi dilakukan vaksin atau pengecekan ayam ini secara rutin dan berkala. Nah, apabila kita mendapati ada ayam yang sakit, segera pindahkan. Jangan sampai menunggu menularkan ke ayam-ayam yang lainnya. Jadi segera karantina ayam yang sakit tersebut, tempatkan di tempat tersendiri agar tidak menyebar ya penyakitnya ke ayam-ayam lainnya. Jadi kasih obat untuk pemulihan ayamnya agar kembali sehat. Dan yang terakhir adalah proses untuk memanen telur ayam petelur. Waduh, ribet ya bahasanya ya. Jadi bisa dilakukan 3 kali dalam satu hari. Bisa pagi, siang, dan sore. Ya, tapi kalau dalam video ini bisa dilakukan dua kali ya. Jadi pagi dan sore saja untuk menghemat waktu. Jadi seperti itu. Itu adalah beberapa tips bagaimana cara untuk memulai dan beternak ayam petelur. Semoga sedikit informasi ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.